Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua, berjumpa lagi dengan Bu Susi ya. Bagaimana kabar kalian semua anak-anak? Semoga anak-anak selalu diberi kesehatan dan tetap semangat dalam belajar. Nah, kali ini kita akan belajar matematika kelas 6 semester 1 penjumlahan bilangan bulat. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah mengenal bilangan bulat? Nah, tentunya sudah ya anak-anak. Bilangan bulat terdiri atas bilangan positif, 0, dan negatif. Nah, anak-anak, ayo, masih ingatkah anak-anak tentang membuat garis bilangan yang titik tengah ada 0, di sebelah kanan ada positif, dan di sebelah kiri ada negatif? Nah, di sini Bu Susi cuma mengingatkan saja ya anak-anak. Nah, penjumlahan bilangan bulat dapat dilakukan dengan berbagai cara anak-anak, antara lain dengan kancing positif, negatif, dan dengan garis bilangan. Nah, yuk kita pelajari bersama ya. Kita akan mempelajari penjumlahan bilangan bulat dengan kancing positif dan negatif dahulu ya. Bagaimana ya maksudnya? Yuk kita bersama belajar. Anak-anak harus mengenal dulu simbol kancing positif dan negatif ya. Nah, ini adalah simbolnya. Simbol kancing positif. Simbol ini menyatakan bilangan bulat positif anak-anak. Dan yang ini adalah simbol kancing negatif, menyatakan bilangan bulat negatif. Nah, jika kancing positif dan negatif berpasangan, maka nilainya 0 anak-anak. Netral ya. Nah, yuk kita langsung masuk ke contoh ya, biar anak-anak paham. Di sini Bu Susi mempunyai contoh soal 5 ditambah negatif 3. Bagaimana ya cara mengerjakannya dengan kancing positif negatif? Nah, pertama yang kita lihat angka depannya dulu ya. Yang pertama, angka positif. Di situ ada positif 5, maka kita sediakan 5 kancing positif ya anak-anak. Nah, seperti ini. Lalu ditambah kancing negatif 3. Jadi, kita sediakan 3 kancing negatif di bawah positif anak-anak. Biar anak-anak mudah, yang positif selalu ditaruh di atas ya, sedangkan yang negatif ditaruh di bawahnya. Nah, kalau sudah seperti itu ada yang berpasangan. Kalau yang berpasangan itu diabaikan ya anak-anak, karena itu hasilnya 0. Nah, yang kita lihat yang tidak berpasangan, di situ ada yang tidak berpasangan, ada 2, yaitu 2 positif. Jadi 5 ditambah negatif 3, hasilnya adalah positif 2 atau 2. Nah, pahamkah anak-anak? Nah, yuk kita mencoba latihan soal lagi. Di sini Bu Susi punya soal lagi. Negatif 5 ditambah 4. Nah, kita harus membuat kancing 5 ya. Di situ dilihat bilangan negatif 5. Jadi, kita membuat kancing negatif sebanyak 5 anak-anak. Lalu ditambah 4, kita membuat kancing positif 4 ya, ditaruh di atas. Nah, setelah seperti itu, itu sudah kelihatan ada yang berpasangan. Yang berpasangan tidak usah dilihat ya anak-anak. Nah, di situ ada yang tidak berpasangan, yaitu ada 1, negatif 1. Jadi negatif 5 ditambah 4 itu hasilnya
negatif 1. Mudah ya anak-anak? Nah, yuk lagi. Di sini Bu Susi punya soal lagi. Negatif 5 ditambah negatif 3. Nah, yuk kita membuat kancing negatif 5 ya. Berarti kita membuat kancing 5. Nah, kancing 5 itu negatif semua. Nah, seperti ini. Setelah itu, kita membuat lagi negatif 3. Berarti membuat kancing 3 lagi negatif. Jadi, itu tidak berpasangan semua ya anak-anak. Jadi, semua itu ada 8. Jadi, hasilnya itu berhubung negatif semua. Jadi negatif 8. Negatif 5 ditambah negatif 3 hasilnya adalah negatif 8. Nah, paham ya anak-anak? Mudah kan? Nah, mudah ya anak-anak. Perlu anak-anak ingat kalau di bilangan bulat positif itu biar mudah, positifnya ditaruh di atas ya, sedangkan yang negatif ditaruh di bawah. Nah, anak-anak juga perlu anak-anak ingat kalau positif bertemu dengan negatif nanti itu akhirnya hasilnya adalah 0. Kalau 0 tidak usah dilihat ya, yang dilihat yang tidak ada berpasangan itu adalah hasilnya. Mudah ya anak-anak? Paham ya? Semoga anak-anak paham. Nah, pasti anak-anak bisa. Nah, kita lanjutkan ya. Kita sekarang melanjutkan penjumlahan bilangan bulat dengan garis bilangan. Nah, di sini berikut aturan saat menjumlahkan bilangan bulat dengan garis bilangan ya anak-anak. Pertama, posisi awal di titik 0 menghadap ke arah positif. Lalu, untuk bilangan positif maka harus maju ya anak-anak. Nah, kalau untuk bilangan negatif maka harus mundur. Nah, hasil akhir adalah titik akhirnya ya anak-anak. Kita lihat titik akhirnya di bilangan berapa. Itulah hasilnya. Nah, bagaimana ya? Kok agak susah? Nah, yuk biar kita mudah kita belajar bersama ya dengan contoh-contoh yang ada di buku ini. Coba kita lihat di halaman 21 anak-anak. Nah, di situ ada soal 9 ditambah negatif 6. Bagaimana ya caranya? Coba lihat, itu ada langkah pertama. Bilangan 9 atau positif 9 artinya maju 9 langkah ke depan dari 0. Pertama, kita di titik 0 dulu. Setelah di titik 0, bilangan yang depan dilihat. Oh, itu positif. Kalau positif, kita maju anak-anak. Positif 9, berarti kita maju melangkah sampai langkah 9. Nah, kita sudah di bilangan 9. Nah, di situ ada anak-anak. Setelah itu ditambah negatif 6. Kalau negatif, kita mundur ya anak-anak. Nah, kalau negatif, kita mundur. Mundur berapa? Mundur 6 karena ditambah negatif 6. Nah, kita mundur sampai langkah mundur kita 6 langkah ke belakang mundur. Nah, inilah hasilnya titik yang terakhir. Jadi, hasil dari 9 ditambah negatif 6 adalah 3. Nah, mudah ya anak-anak? Coba lagi di sini. Kita berlatih soal lagi. Di sini ada
Negatif 8 ditambah 4. Yuk kita selesaikan ya. Nah, langkah pertama kita di titik 0. Setelah di titik 0, kita lihat bilangan pertama itu negatif 8. Kalau negatif 8 kita mundur anak-anak. Mundur sampai 8 langkah. Nah, jadilah di negatif 8. Setelah itu dilihat tandanya. Oh, ditambah 4. Positif 4. Kalau positif, kita maju anak-anak. Maju 4 langkah karena ditambah positif 4. Nah, melangkahlah 4. Nah, jadi kelihatan ya, titik terakhir ada di negatif 4. Jadi, hasil dari negatif 8 ditambah 4 adalah negatif 4. Nah, paham ya anak-anak sampai di sini? Nah, itu tadi pembahasan kita di penjumlahan bilangan bulat ya anak-anak. Semoga video pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk anak-anak dalam belajar. Salam pendidikan. Terima kasih.